Salam, selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini ya kita kembali beribadah kepada Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari pembacaan sebenarnya dari pasal 6 Galatia ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 10. Saya akan bacakan. Saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itulah yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dalam roh itu. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila ia sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji nama Tuhan. Saya akan melanjutkan seri seorang pemimpin yang baik, be a good leader. Jadilah seorang pemimpin yang baik. Dan kalau minggu yang lalu saya masih ingatkan kita sedikit bagaimana seorang pemimpin berdisiplin, bagaimana seorang pemimpin memiliki visi yang jelas, bagaimana seorang pemimpin harus berani, bagaimana seorang pemimpin itu harus tetap rendah hati. Lalu kemudian di saat ini kita akan melihat dari pembacaan ini bagaimana seorang pemimpin yang baik itu. Menurut Galatia dikatakan bahwa pemimpin yang baik itu adalah orang, ayat 1, saudara-saudaraku, kalau seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Jadi dia harus mengarahkan kepada, jadi kalau ada orang salah di sini dikatakan harus mengarahkan kepada yang benar. Jadi kalau ada pemimpin tidak mengarahkan kepada yang udah tahu salah, tidak benar, lalu terus dibiarkan, maka hal itu tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi pemimpin itu harus mengarahkan orang terus hidup melakukan apa yang benar. Ya, kalau berorganisasi, lakukanlah memimpin organisasi berdasarkan ADART, bukan berdasarkan pesanan, bukan berdasarkan tipu daya, bukan berdasarkan like and dislike. Sehingga kalau seorang pemimpin melakukan itu, dia artinya tidak lagi berfungsi. Karena apa? Kalau seorang pemimpin itu dia harus berfungsi. Banyak kali orang hanya mengejar jabatan, tapi fungsinya tidak dilakukan. Memang orang yang memiliki jabatan, pasti seharusnya dia harus memiliki fungsi dan memiliki wewenang. Itu sebabnya Tuhan memberikan kita jabatan-jabatan sebagai gembala, sebagai rasul kah itu, sebagai guru kah itu, sebagai gembala kah itu. Tuhan memberikan jabatan itu agar kita bisa berfungsi dan menggunakan wewenang itu. Wewenang apa yang kita punyai? Wewenang yang Tuhan berikan kepada kita adalah di mana
kita bisa melakukan hal-hal besar, perkara-perkara besar. Otoritas Allah yang menyertai kita telah kita nyatakan dalam dunia ini. Satu contoh, bahwa tumpang tangan bagi orang sakit sembuh, berdoalah bagi semua orang, dan lain sebagainya. Jadi Allah memberikan kita otoritas yang begitu luar biasa. Jadi kalau Allah memberikan kita otoritas yang begitu luar biasa, seharusnya fungsi kita itu harus berjalan. Karena apa? Ketika fungsi kita berjalan, kalau kita kan harusnya fungsinya sebagai garam, sebagai terang dunia, sebagai garam itu memberikan cita rasa, memberikan masakan. Kalau dimasakkan dia menjadi enak, cita rasanya menjadi enak, ya begitu. Ya, mengawetkan, bukan menghancurkan, bukan memisahkan, bukan meruntuhkan, bukan membusukkan, tetapi mengawetkan. Dan kalau sebagai terang, kita harus bisa betul-betul bisa menjadi alat di tangan Tuhan yang bisa bersinar dalam kegelapan. Jadi saya membaca sebuah buku yang bernama Leadership, bahwa ketika seorang pemimpin mengalami penolakan, kalau dia karena benar, maka itu sesuatu nilai tambah. Saya satu contoh, Presiden Republik Indonesia banyak kali dia mengalami penolakan. Tapi dia hebat, orangnya hebat. Semakin dia ditolak oleh orang yang merasa tersaingi gitu ya. Justru dia menunjukkan warna yang sesungguhnya. Dia tidak melakukan sebagaimana yang kalau yang zaman dahulu ya gitu. Jadi begitu luar biasa. Kita melihat bagaimana persaingan yang hebat pada pemilu luar biasa, tetapi kemudian dia bisa menyatakan merangkul orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, jadi kita harus belajar banyak dengan beliau dalam soal kerendahan hati, dalam soal memulihkan sebuah negara, memulihkan sebuah bangsa, dan lain sebagainya. Jadi harus berjalan fungsinya. Kalau hanya berdasarkan wewenang, apalagi hanya wewenang organisasi, saya sering katakan kepada rekan-rekan saya katakan kita memang harus kalaupun kita memiliki jabatan, lakukanlah jabatan itu untuk mengungsikan diri kita. Dan yang saya mau katakan adalah ketika Tuhan memberikan kita jabatan-jabatan yang seharusnya, mari kita gunakan juga wewenang untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk memanfaatkan. Karena ada banyak orang memanfaatkan, ya, memanfaatkan posisinya, kedudukannya untuk kepentingan dia, kepentingan anak istrinya, kepentingan handetannya. Ya, tetapi firman Allah katakan bahwa ketika seseorang pemimpin yang mengetahui orang berjalan dalam hal yang tidak baik, dia wajib untuk menyampaikan bagaimana seharusnya di dalam kehidupan ini. Tetapi Alkitab katakan supaya tetap di dalam kasih, ya. Lalu yang kedua dikatakan bertolong-tolongan. Jadi pemimpin itu harus suka menolong, bukan suka menodong, ya. Bertolong-tolongan itu jadi mutual, ya, saling. Jadi pemimpin itu harus suka menolong. Kalau seorang pemimpin tidak suka menolong, tidak usah jadi pemimpin. Kalau pemimpin hanya suka menyolong, menodong, itu gak usah jadi pemimpin. Gak usah, karena itu akan menjadi rancu, akan menjadi batu sentuhan, akan mengalami penolakan. Tapi kalau penolakan itu karena kesalahan kita, seharusnya kita lebih banyak introspeksi. Jadi kalau tadi saya katakan penolakan karena melakukan kebenaran, itu namanya roh kemuliaan. Alkitab katakan roh kemuliaan Tuhan ada pada kita.
Tapi karena kalau kesalahan itu perlu introspeksi. Tidak bisa tidak. Kita harus introspeksi. Jadi yang pertama tadi menolong orang untuk terus melakukan apa yang benar. Yang kedua, seorang pemimpin juga harus memiliki jiwa yang suka menolong. Kalau dia tidak suka menolong, itu jadi berbahaya, ya. Jadi yang ketiga, ini yang saya sangat mau tekankan di ayat yang ke-6. Ke-7. Janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituai. Jadi seorang pemimpin ini harus berhati-hati. Seorang pemimpin siapapun dia, pemimpin gereja kah itu, pemimpin rumah tangga kah itu, pemimpin komsel kah itu, pemimpin negara kah itu, pemimpin institusi kah itu, pemimpin kepolisian pun itu, pemimpin apa saja, jangan suka mempermainkan. Jadi karena apabila kita melakukan itu, Alkitab katakan, apa yang kamu tabur, itu yang akan kau tuai. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Angin yang kau tabur, badai yang kau tuai. Jahat yang kau tabur, binasa yang kau tuai. Baik yang kau tabur, belas kasihan yang kau tuai. Kasih yang kau tabur, kemurahan yang kau tuai. Jadi taburlah yang baik, jadi taburlah yang baik, jadi taburlah yang baik, agar berkat Tuhan datang. Jadi kita menabur yang baik. Ini adalah lagu saya, ini inspiratif. Dan dalam itu lagu ini, kalau saya lihat dari sebuah lagu saya yang 2.200 orang, ya saya bersyukur masih ada yang jadi orang harus berhati-hati untuk menabur. Saya ini lagu ini saya dapat ketika saya ingin membalaskan membalaskan sesuatu. Itu luar biasa, saya ingin membalasnya, tapi Tuhan menghandle saya menangani saya. Lahirlah lagu inspirasi ini. Lagu ini lahir ketika saya mengendarai sepeda motor. Saya sudah pikiran saya sudah apa, jadi di sungai apa itu dekat rumah sakit saya itu apa, sungai, juga pernah tahu nama sungai itu. Jadi saya lagi mengendarai, tiba-tiba datang ini, saya bernyanyi sepanjang apa, karena sudah tidak ada yang ngerekam, tidak ada yang apa, sampai akhirnya sampai di rumah, ya. Jadi di tengah jalan itulah inspirasi itu datang, supaya Tuhan mengingatkan, jangan berpikir yang tidak baik, jangan berpikir, apalagi merencanakan, apalagi berbuat. Haleluya. Jadi jangan mempermainkan, ya. Apalagi kadangkala ada saya satu kali datang kepada orang kaya lah, ya, orang kaya. Lalu kemudian saya bercerita soal kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, karena dia sukanya ngomong gitu.
Lalu kemudian dia bilang begini sama saya, oh semua hamba Tuhan itu hanya tugasnya hanya memanfaatkan. Loh, kenapa saya bilang begitu? Iya, kau datang kemari gini, macam-macam. Jadi saya bilang, tidak semua hamba Tuhan seperti itu. Semua hamba Tuhan seperti itu. Karena kebetulan juga saya hamba Tuhan. Dan karena dia bukan di kota ini, tapi di kota lain, jadi karena saya mengenal dia, saya datang ke sana bukan apa karena satu pelayanan, suaminya belum begitu. Terus ketika saya mendengar itu, saya tidak ingin hamba-hamba Tuhan itu direndahkan. Lalu kemudian saya mengingatkan dia bahwa tidak semua hamba Tuhan seperti itu. Kalau konsepnya dia sering dimanfaatkan orang, tapi saya mau katakan tidak semua hamba Tuhan seperti itu. Saya ditawari tinggal di rumahnya, tidak. Saya memilih untuk tinggal di rumah sahabat saya yang lain, ya ditawari di tempatnya, saya tidak mau. Dan sejak itu saya tidak mau datang ke tempat. Bukan saya membenci orang itu, bukan. Karena jangan-jangan ini Pak Pendeta mau datang mau minta uang. Haleluya. Haleluya. Jadi ada banyak orang mempermainkan anak-anak Tuhan hanya untuk memanfaatkan kepentingan seorang pemimpin yang membuat akhirnya kecewa. Akhirnya tidak bisa berpikir logis. Tapi sebagai hamba-hamba Tuhan saya mau katakan, mari kita tidak mempermainkan orang-orang yang kita pimpin, tapi mari kita fungsikan mereka. Mari kita ajari mereka untuk apa harusnya berbuat, bukan dipaksa atau terpaksa. Karena memang kalau kita manfaatkan tanpa gerakan hatinya, lain kalau orang itu memang betul-betul sudah cinta Tuhan, sudah mengasihi Tuhan, nggak usah disuruh. Karena memang kita harus belajar berbuat baik, kita harus suka menolong orang lain. Tapi bagi dia itu bukan menolong, bukan berbuat baik, orang memanfaatkan dia gitu. Tapi kalau orang-orang yang cinta Tuhan, ya tidak begitu. Saya sampai hari ini masih ada orang yang bukan jemaat saya lah gitu. Tapi setiap bulan dia masih memberikan finansialnya bagi saya untuk menolong pelayanan saya. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi karena dia memang cinta Tuhan, karena dia memang untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan Allah. Jadi kalau dia memang melakukannya itu dengan penuh kesadaran, dengan penuh tanggung jawab. Kadang-kala saya bilang, saya boleh bersaksi menyebut namanya, enggak usah. Enggak usah. Ada orang ya itulah. Satu lagi, ini mantan anggota saya. Jadi perbedaan persepuluhan, dia boleh bagi-bagi begitu ya, bagi-bagi untuk ya dia bilang begitulah. Tetapi saya katakan ada beberapa kali orang gereja lain membawa perpuluhan pada saya. Pada mulanya saya nggak tahu, ya. Pada mulanya saya tidak tahu, tapi kemudian dia bercerita sendiri. Saya pikir kan dia memberkati, udah tahu juga tanggung jawabnya untuk umatnya begitu. Lalu untuk hamba Tuhannya. Lalu dia bilang ini, terus saya katakan,
bawa perpuluhan Anda ini ke tempat di mana engkau beribadah. Oh, gembala saya sudah cukup. Tidak, bawa saja. Bawa saja. Itu bukan urusan mau cukup, mau apa tidak cukup. Bawa saja persepuluhanmu ke tempat apa. Jangan ke tempat gembalamu. Jangan kau makan di sana, lalu kau bayar di sini. Coba makan di restoran A lalu bayar di restoran B, kan terjadi hal yang nggak menyenangkan. Saya di gembala, saya bilang, jadi tidak usahlah mengadu domba pada gembala. Tapi ada gembala yang ya aja gitu. Saya bilang, kalau Anda memberkati saya, berikanlah dari tatangan Anda, jangan dari perpuluhan Anda. Bukan hak saya menerima perpuluhan Anda, itu hak gembala Anda. Ya, jadi berikan saja. Jangan pikir karena dia sudah Anda lihat surplus dan lain sebagainya. Kan gembala Anda juga banyak kebutuhannya, banyak apanya gitu. Saya butuh duit, saya butuh uang. Tapi saya tidak ingin mengambil yang bukan hak saya, yang bukan milik saya. Kalau Anda memberkati saya, berkati dari tatangan atau berkat selain dari persepuluhan. Dan itu pula lah yang dilakukan oleh orang yang tiap bulan memberkati saya. Jadi tiap bulan memberikan berkatnya bagi saya. Itu bukan dari perpuluhan. Saya tahu persis karena dia sudah mengatakan perpuluhan saya sudah saya apa. Kalau tatangan yang dibawa itu it's okay, no problem. Atau dia menyumbangkan kepada organisasi lain, no problem. Jemaat saya juga saya ajar begitu. Tapi saya pernah di bawah seorang pengembalaan, saya tidak perlu sebut namanya. Jangankan mengunjungi jemaat itu, jangankan datang mengunjungi sendirian ke tempat jemaat itu. Itu akan menjadi fatal kalau kita datang ke tempat jemaat lalu kemudian kita kongko-kongko di situ. Wah, nggak bisa, karena takut, mungkin takut dipengaruhi, takut diapai. Saya katakan ya. Terus yang kedua, kamu tidak boleh menerima berkat dari jemaat. Ini ada betul-betul saya alami. Jadi saya bukan mau apa, tapi saya mengalami. Nah, satu kali ada seorang ibu lalu datang ke gereja. Dengan diam-diam dia memberikan berkat kepada saya. Memang pada waktu itu sama sekali saya tidak punya uang. Tapi saya ingat gembala saya mengatakan tidak boleh menerima berkat dari jemaat. Lalu apa yang terjadi? Saya kembalikan uang itu kepada dia. Saya bilang tidak. Tapi orang itu bilang, Tuhan sudah ngomong sama saya. Entah bagaimana cara Tuhan ngomong sama dia. Hari ini kamu tidak punya uang kan? Kaget saya. Kalau bukan Tuhan, saya tahu peraturan di sini. Saya umat di sini. Saya tahu. Kalau bukan Tuhan, saya juga tidak mau apa itu. Akhirnya saya terima berkat itu. Karena memang pada waktu itu saya butuh. Jadi apa yang tidak mungkin itu bisa mungkin. Jadi ibu ini bilang, saya hanya mau taat pada Tuhan. Saya tahu peraturan di tempat ini, tapi saya mau taat pada Tuhan untuk memberikan engkau berkat ini. Dan setelah dia pergi, saya menangis di hadapan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, betapa dasarnya.
betapa luar biasanya engkau. Betapa hebatnya engkau. Jadi itu sebabnya saya katakan, ketika kita menjadi pemimpin, jangan mempermainkan siapapun. Kalau kita berada dalam satu wadah, kalau gembala itu hidupnya memang begitu benar, ya sudah. Yang dia buat, ya kita harus taat. Karena itu juga nggak melenceng dari firman Allah. Tapi saya bilang, saya tidak akan menganut sistem yang seperti ini. Saya tidak akan pernah mau, kalau ada dulu pengerja saya masuk keluar apa, nah memang rupanya ya begitu. Ada pengerja disuruh membesuk, justru apa? Ya memanfaatkan. Ya, jadi tapi sebagai orang yang mengasihi Tuhan, saya mengatakan jangan kita mempermainkan. Karena kalau engkau menabur apapun, itu akan kau tuai. Kalau engkau tabur biji jagung satu, yang kau tuai itu enggak satu. Bisa mungkin 2-3 tongkol. Kalau dulu saya nanam jagung di kampung, itu bisa berapa tongkol jagung itu. Jadi itu gemuk-gemuk berisi. Tadinya 1 butir saja atau 3 butir paling banyak. 3 butir paling banyak. Kalau kita menanam jagung itu 3 butir paling banyak. Ya begitu. Nah, jadi jangan memanfaatkan. Dan yang paling terakhir, jangan mempermainkan. Yang terakhir adalah seorang pemimpin itu harus terus berbuat baik. Ya, mungkin disalah mengerti, tapi kita harus tetap berbuat baik. Nggak bisa kita di jarah orang, kita menyaksikan orang itu menjarah kita, lalu kemudian dia datang ke rumah, minta ke rumah Anda. Setelah berapa waktu datang ke rumah Anda, apa yang akan Anda perbuat? Apakah Anda akan mengatakan tidak ada apa bagimu? Justru disitulah kita menggunakannya untuk hal yang baik. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Seorang pemimpin itu harus terus berbuat baik. Ya mungkin nggak enak, tapi itu memang seorang pemimpin harus terus berbuat baik. Disalah mengerti bisa saja, bukan karena engkau terus berbuat baik lalu kamu mendapatkan hal-hal yang baik, tidak. Justru kadang-kadang ketika kita berbuat baik, ada orang yang memusuhi kita. Tapi sekalipun sukar untuk teruslah berbuat baik. Saya sudah seringkali memberikan contoh-contoh bagaimana kita berupaya membangun ekonomi masyarakat di sekitar kita dengan memberikan pinjaman, modal usaha, tapi pada akhirnya mereka tidak melakukan tugas yang dipanggilnya. Padahal sebelum join, kita katakan kejujuran adalah kunci untuk menerima segala kebaikan Tuhan. Kalau Anda jujur berusaha, jujur untuk melakukannya, itu adalah kunci menerima segala kebaikan Tuhan. Kalau engkau tidak jujur, justru hidupmu akan menjadi susah. Jadi kalau kuncinya adalah kejujuran kita dengan Tuhan. Kalau kita jujur kepada Tuhan, kita akan jujur kepada semua orang. Tidak ada kamuflase di situ, tidak ada intrik di situ, tidak ada manipulasi di situ. Karena apa? Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena kita tidak akan mungkin bisa berbuat baik kalau hubungan kita rusak dengan Tuhan. Kita tidak akan mungkin bisa melakukan hal-hal di luar kemampuan kita untuk melakukan. Kita tidak akan bisa. Selain kalau kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Itu sebabnya
Ketika kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar. Tetap berbuat baik untuk menyembuhkan orang itu, menumpangkan tangan atas orang lain itu, atau mendoakan orang lain. Ini sudah tahu orang sakit, tidak mau makan lagi. Itu dia tidak mau berbuat baik. Jadi ketika kita mendengar orang sakit, kalau memang nggak bisa, ada via telepon sekarang ini kan sudah canggih, bisa kita lakukan, atau kita mendoakan pemimpin kita itu berbuat baik, atau mendoakan gembala kita itu berbuat baik, atau mendoakan keluarga kita itu berbuat baik. Tapi akan menjadi sulit bagi seseorang ketika hubungannya rusak dengan Tuhan. Ketika hubungannya dengan Bapa di surga itu tidak baik. Maka intimasi kita harus bangun untuk kita terus bisa melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Karena dengan kekuatan kita tidak akan bisa. Ya. Dengan kekuatan kita tidak akan bisa. Saya sudah bisa melihat ada orang yang menipu lalu kedapatan di sini lalu dipukul kepalanya. Saya sebagai orang saya tidak saya ditipu orang, tapi saya tidak ketemu orangnya, tidak saya pukul orang itu. Paling saya hanya tersenyum sampai hati kamu gitu aja. Tapi kalau anak saya berani pukul. Karena itu firman Allah. Kalau dia sudah keterlaluan, saya berani pukul. Tapi kalau orang lain itu tidak ada hak saya. Tidak ada. Karena itu sebabnya kita harus tahu kebenaran firman Allah. Harus tahu hak kita sebagaimana yang dikatakan oleh firman Allah. Untuk istri saya, gak ada hak saya. Gak ada. Karena istri saya itu dengan saya sama haknya. Sama-sama menerima hidup kasih karunia Tuhan. Menjadi pewaris bersama sebagai suami istri. Itu bukan untuk dipukuli, bukan untuk dicaci maki, bukan untuk direndahkan, bukan. Nah, jadi memang tidak gampang kita terus bisa berbuat baik, tapi kami belajar untuk terus bisa berbuat baik yang bisa kami lakukan. Ya, saya sudah sering katakan, kami membuka air di samping rumah kami ini 24 jam. Itu tidak ditutup selama 24 jam. Itu kadangkala ada juga orang yang nakal, ya. Sudah kita buka 24 jam, kadangkala itu bisa membuat hati kita kecewa. Karena apa? Kita buka air itu, lalu mereka buka itu. Anda tahu kalau tengah malam itu air itu sebagaimana. Tapi yang untungnya kita kalau mereka buka, kita bisa dengar dari belakang. Karena telinga saya ini agak tajam begitu. Jadi bisa saya mendengarkan kalau sudah suara yang seperti itu. Ya, bangun saja untuk apa? Kadang-kala ada niat untuk menutup. Tapi balik lagi, ya kan nggak semua orang. Jangan karena orang itu berbuat jahat, jadi orang lain yang kena imbasnya. Janganlah. Ya kita berdoa supaya orang yang suka merusak-rusak itu, atau dia mungkin tidak bisa berbuat baik, biar begitu. Tetangga saya baru tempat orang mencuci tangan itu dihancurkan, tetangga depan rumah saya ini. Jadi orang mau berbuat baik saja itu kadang-kadang suka. Ada orang yang tidak suka gitu loh. Tapi pemimpin, yang namanya pemimpin, be a good leader. Kita harus terus berbuat baik. Jangan karena kesalahan orang lain lalu kita menimpakan kepada semua, tidak. Ya kalau kita tahu orang itu, ya orang itulah yang kita pinantikan gitu, bukan yang lain. Jadi sudah puluhan tahun kami membuka air itu, tapi saya masih tetap melihat kebaikan Tuhan. Kalau masa-masa kering itu kadang-kala bisa pick up itu dengan mobil, dengan jerigen-jerigennya yang penuh air itu, karena mereka butuh. Tapi kalau mereka buang, saya marah. Nah, jadi
Alkitab mengajar kita untuk terus berbuat baik. Bukan berarti kita tidak membutuhkan kebaikan orang lain. Ketika ingat ini yang mau saya katakan. Ketika Anda berbuat baik, Anda tidak akan kekurangan hal-hal yang baik yang akan dilakukan Tuhan dan orang lain kepada. Apa yang kamu tabur, itu akan kamu tuai. Kamu tabur hal yang baik, kamu tuai hal yang baik. Walaupun kadangkala, mau saya katakan, tidak semua orang bisa menerima ketika kita melakukan hal-hal yang baik. Satu contoh, air saya ini, orang bilang, ini dia kaya raya, punya uang. Tutup saja, kenapa? Memang mengapa harus Anda yang nanggung air mereka? Kenapa? Tidak ada gunanya. Ya, itu bagi Anda. Tapi saya mau katakan, ada saat-saat di mana saya bisa mengatakan kepada orang-orang tertentu yang sering mengambil air. Air ini hanya air sementara. Tapi kalau Anda menerima air hidup itu luar biasa. Air sementara saja itu. Tapi kalau dia bisa menerima air hidup, ya, dia memiliki hidup yang kekal. Dia hidup memiliki sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi berbuat baik. Ada rumah kepada orang lain. Sampai orang mengatakan kamu pendeta bodoh. Ada rumah tak mau disewakan, justru dipakai, dikasih orang cuma-cuma. Itu kan bisa mendatangkan ini kan pasti. Memang secara manusia, apalagi rumahnya itu lebih besar dari sini gitu. Di sana 7,35, di sini hanya berapa gitu. Tapi bagi saya, udahlah, selama masih bisa kita melakukan hal yang kita masih terus tetap juga menikmati pertolongan Tuhan. Apa salahnya kita berbuat baik? Nah, saya sudah katakan tadi, statement saya katakan tadi, ketika engkau mau berbuat baik, engkau tidak akan kekurangan hal-hal yang baik dari Tuhan dan dari sesama. Jadi lakukan yang terbaik, tapi bukan seperti yang tadi, yang orang kaya tadi. Dia melakukan karena terpaksa dan dipaksa mungkin, karena dia malu, karena apa? Dia orang kaya gitu. Kalau dibilang dia nggak punya uang kan nggak mungkin. Ada sampai satu orang yang tadi saya belum sampai kan anggota saya, kemudian sampai akhir ini tidak mau beribadah. Saya masih sering datang ke sana dan dia memberikan modal saya usaha pada waktu kali pertama dia mengajari saya. Karena apa? Saya tidak pernah mau memanfaatkan anggota saya, tidak pernah. Saya berani garansikan, saya berani jamin. Kenapa? Ketika dia pindah, saya datang, saya mau usaha ini. Dia ajari saya, dia bilang, Om, nanti kalau Om usaha ini, dia bilang gitu ya. Dan kalau saya belanja sama dia, enggak pernah harga dinaikkan sama dia, enggak pernah. Kalau saya yang belanja, ini Om modalnya segitu dia beli, segitu dia berikan pada saya. Jadi, dan sampai hari ini saya tidak tahu. Akhirnya dia memiliki keyakinan semua agama itu baik, tapi nggak pernah pergi, ya. Jadi dia saking kecewanya orang memanfaatkan dia. Saya berharap tidak ada pemimpin yang memanfaatkan ketika saya dengan dia, Om, perpuluhan itu katanya bisa dibagi. Saya tidak pernah menganjurkan untuk dibagi, ya, bawa sepenuhnya. Oh, ini bisa katanya ini, ya, disebutkan pendeta ini, tapi saya tidak setuju. Akhirnya dia pindah ke situ karena di situ perpuluhan bisa dibagi, ya. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Pemanfaatan.
Kalau kita berbuat baik bukan untuk dimanfaatkan, kita berbuat baik karena ikhlas, karena senang untuk kita berbuat baik, senang untuk kita berbagi, senang untuk kita melakukan sesuatu, senang untuk membawa orang jauh lebih baik. Kalaulah semua kita menggunakan fungsi kita sebagai pemimpin yang baik untuk berjalan di jalan yang baik, dan supaya mereka kembali kepada jalan yang baik. Ketika orang tidak mau saling tolong-menolong, supaya kita mengajarkan untuk saling tolong-menolong. Ketika orang mempermainkan sesuatu atau tidak suka mempermainkan orang-orang lain, seharusnya jangan. Atau, dan yang terakhir ini adalah seharusnya teruslah kita berbuat baik bagi kemuliaan Allah. Kata firman Allah, jangan jemu-jemu berbuat baik. Dan kalau Anda jemu berbuat baik, saya khawatir ketika Tuhan datang, pas kita jemu, nggak tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan katakan, terutama oleh teman-teman kita seiman. Ya, jadi dalam kehidupan ini, menjadi pemimpin bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi karuniakan kita dengan panggilan kita masing-masing sebagai gembala, sebagai penginjil, sebagai guru, sebagai nabi, sebagai rasul, saya mau katakan, atau sebagai pemimpin dalam keluarga atau pemimpin pribadi, ya perlu juga diri ini di manage, ya, yaitu dengan disiplin tadi, dengan visi tadi. Kalau seorang anak muda tidak memiliki visi ke depan, itu berbahaya. Hanya begitu-begitu aja lah. Seorang pemuda yang tidak punya disiplin, ya akan hancur. Bagaimana mau negara dipercayakan pada orang-orang yang tidak disiplin? Ya akan ada itu. Seorang hamba Tuhan, bagaimana dia dengan Tuhan, bagaimana dia dengan firman Allah, bagaimana dia dengan bukunya, bagaimana dia dengan kata-katanya dan lain sebagainya. Jadi saya berharap kita bisa menjadi pemimpin yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun tidak mudah, tapi kalau setiap orang terpanggil untuk menjadi setidak-tidaknya pemimpin bagi dirinya sendiri. Dan jadilah pemimpin yang baik bagi dirimu. Apabila Tuhan mempercayakan kepada yang jauh lebih besar, jadilah pemimpin yang baik yang dapat diteladani. Sama seperti Paulus, aku mengikuti teladan Kristus, ikutilah teladanku. Jadi acuan kita adalah Tuhan, firman Allah. Acuan kita adalah firman Allah. Ketika kita diajari untuk tidak hal-hal yang tidak baik, tidak perlu. Ketika orang melakukan hal-hal yang tidak baik, kita tidak perlu mengikuti. Tapi ada banyak orang bisa melakukan dosa secara korporat, bisa melakukan dosa bersama, dosa berjamaah, sama seperti yang terjadi ketika Daniel. Karena Daniel itu orangnya jujur, orangnya benar, apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan orang-orang bersepakat untuk menjatuhkan Daniel. Dan memang pada awalnya Daniel itu mengalami kesulitan yang sangat luar biasa dan mengalami masalah yang sangat luar biasa. Jadi dimasukkan pada akhirnya ke dapur api, ke lubang singa karena dia mengalami fitnah. Tapi Allah adalah tetap pembela, Allah adalah tetap penolong. Ketika dia terus berbuat baik, ketika dia terus melakukan, Tuhan menjadi pembelanya. Dan pada akhirnya saya mau katakan kepada kita, orang yang melakukan kebaikan terus-menerus akan terus mengalami pembelaan Allah. Tapi orang yang melakukan kejahatan, pemimpin yang melakukan kejahatan atas nama diri sendiri atau bersama-sama atau berkelompok-kelompok, satu kali namanya akan dilupakan. Tapi Daniel namanya akan terus dikenang karena dia adalah seorang pemimpin yang baik. Mari kita tunduk kepada kita. Saya undang kita bangkit.
bukanlah sesuatu yang mudah. Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tindak tanduk. Tetapi kami sebagai orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan tolong kami, baik dimanapun kami berada, dimanapun kami menjadi pemimpin, atau yang paling kecil pemimpin diri kami sendiri, sehingga kami bisa melakukannya bagi hormat kemuliaan Tuhan. Kami bisa memilih diri kami sebelum memilih orang lain. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Lalukan dari pikiran-pikiran kami untuk mempermainkan, memanfaatkan, menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan lain sebagainya. Lalukan itu dari hidup kami. Tapi berikan kami hati yang terus suka untuk menolong satu dengan yang lain, suka untuk berbuat baik, dan tidak jemu-jemu terus untuk berbuat baik bagi kemuliaan Bapa di surga. Karena firman-Mu yang berkata, supaya orang melihat perbuatan memuliakan Bapamu yang di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Pemimpin bangsa dan negara kami doakan supaya Tuhan terus pemimpin bangsa dan negara kami diberkati, presiden kami diberkati, wakilnya diberkati, para menteri diberkati, dan juga para pejabat-pejabat negeri ini diberkati, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semuanya aparat diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini Tuhan kami sampaikan sehingga presiden kami boleh membawa Indonesia kepada adil dan makmur, menuju negara dari negara berkembang menjadi negara maju yang siap bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Terima kasih buat pemimpin kami, presiden kami, terima kasih. Dan kami terus berdoa supaya terus semakin banyak orang-orang yang mengikuti jejaknya, semakin banyak orang-orang yang melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang sesuai dengan aturan yang sudah di konstitusi. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa bagi gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan memberkati. Tuhan tolong sahabat-sahabat kami di Ngarai, di Lembah, dimanapun Tuhan memberkati mereka, Tuhan tolong mereka. Dan kami juga mau berdoa bagi yang sakit, khususnya kami punya sahabat yang ada di rumah sakit saat ini, yaitu Pak Yonatan. Sekalipun kami tidak dapat melihatnya, tetapi dari mimbar ini kembali kami menyampaikan kepada Bapa di surga, supaya kami mohon kepadamu, Engkau mengangkat segala sakit penyakitnya, dan apa yang pun yang menyumbat atau saraf-saraf yang tidak berfungsi dengan baik, dalam nama Tuhan Yesus berfungsi dengan baik, sehingga Tuhan namamu dimuliakan. Dia sembuh oleh kuasa-Mu, dan oleh bilur-bilur dia menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan Tuhan menjamah dia saat ini juga, tumpangkan tangan aslinya saat ini juga dalam nama Yesus, karena kami memiliki Allah yang tidak mengenal ruang, waktu, dan jarak. Terima kasih. Dan Kau tahu di mana dia saat ini, bagaimana keadaannya. Tuhan menolong dia dan memulihkan dia. Terima kasih Bapa. Hamba tetap percaya kepada kekuatan-Mu, kepada kemahakuasaan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang percaya. Semuanya mungkin bagi orang percaya. Kebaikan Tuhan hadir dalam dirinya, kemurahan Tuhan hadir dalam diri Pak Yonatan dalam nama Yesus. Keluarga masih membutuhkan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami yakin dan kami percaya kemurahan Tuhan datang. Dan bagi Anda yang sakit, dimanapun Anda yang sakit, kami berdoa dan taruh di tempat yang sakit. Kita berdoa, Tuhan selalu mau menolong setiap kita. Selalu ada mujizat bagi orang-orang yang percaya dan yakin kepada Dia. Kalau engkau orangnya apapun sakit penyakitmu, ginjal kah, mandul kah, dan jantung kah, atau kista kah, cancer kah, apapun, apa saja yang tidak saya bisa sebutkan, tapi Yesus tahu. Dan kalau engkau memiliki sakit penyakit itu, engkau butuh kesembuhan, mari tumpangkan tangan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, mari nyatakan kuasa-Mu menjamah mereka yang menaruh tangan mereka di tempat yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus menjadi kesembuhan. Jamah dan sembuhkan
dan oleh bilur-bilurmu menjadi sembuh. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kebaikan Tuhan telah datang kepada mereka yang sakit, yang lemah, yang mengalami kelemahan tubuh dan lain sebagainya. Engkau telah memulihkan dan menyembuhkan mereka. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau orangnya, angkat tanganmu dan ikuti doa saya. Sebelumnya saya akan memperdengarkan firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keputusanmu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sudah tepat. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya mengakui segala dosa dan kelemahanku, dan ampunilah segala dosa dan kelemahanku. Terima kasih Bapa di surga yang telah aku perbuat selama ini. Saat ini kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja dalam kehidupanku, jadilah pemimpin dalam kehidupanku. Kuserahkan sepenuhnya hidupku kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih aku menjadi warga negara surga. Dan kami juga berdoa bagi Anda yang mau mengalami transformasi ilahi, datanglah kepada Dia. Hanya Yesus yang mampu. Kalau Saulus mampu ditransformasi oleh Tuhan, hidupmu juga bisa mengalami transformasi ketika engkau. Paulus itu tidak datang kepada Tuhan, tapi anugerah Tuhan datang kepada dia. Untuk itu dia mengalami transformasi yang sangat luar biasa. Apalagi engkau datang kepada Tuhan, menyerahkan hidupmu, wow, Tuhan akan menolong engkau. Terima kasih Tuhan bagi mereka. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari engkau tolong kepada mereka sehingga mengalami transformasi dari Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa melakukan apa yang kau kehendaki dalam hidup mereka, bahkan menjadi Allah di tanganmu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti seorang memberikan kesaksian bahwa ketika saya melayani seseorang dan pada akhirnya apa yang saya katakan diresponi dan dia menjadi seorang hamba Tuhan. Terima kasih. Kami tahu kemampuan kami untuk menyampaikan kata-kata kami tidaklah, dan para orang-orang yang hebat berkata-kata, tapi kami tetap punya keyakinan akan kekuatan roh, akan kekuatan firman yang sampai menembus jiwa seseorang, hati seseorang, untuk mengubah arah hidup seseorang sehingga dia boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa supaya Tuhan melakukan hal-hal yang besar bagi orang-orang yang sudah mengalami transformasi. Kami juga berdoa bagi orang-orang muda. Kami doakan sehingga ada banyak orang-orang yang ketika ingin lihat bagaimana gaya hidup dari Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, dan juga Nehemia dan lain sebagainya. Ketika mereka mau bergerak di bidang rohani, mereka memiliki Samuel, memiliki para rasul, memiliki Saulus, walaupun dengan latar belakang yang tidak menyenangkan, tapi pada akhirnya Tuhan memakainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atau menjadi seorang pengusaha, seperti karena seorang pengusaha penghasilan mereka unlimited sebenarnya, tapi banyak orang lebih suka mencari yang limited karena situasi dan kondisi keyakinan mereka yang mereka miliki, kesenabungan, pemeliharaan yang begitu. Tapi ketika kami sebenarnya memiliki visi yang jelas kepada seperti Sadrak, seperti Abraham, Ishak dan Yakub, Ayub, ketika mereka bergerak dalam bidang bisnis, mereka mengutamakan Allah, mengutamakan Yesus dalam kehidupan mereka, dan pada akhirnya mereka adalah orang-orang yang sukses yang bisa memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarkan kami terus melakukan apa yang baik, tidak peduli dalam situasi dan kondisi apapun. Terima kasih, karena kami tahu dari Tuhanlah kami mendapatkan upahnya. Mari ke rumah kami masing-masing, kita akan sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai maranatha dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus.